Oke, sobat investor, kesempatan ini kita bahas lagi saham BBRI yang pada perdagangan terakhir koreksi 1,59%. Nah, sobat investor, seringkali kita melihat ya di stream ataupun di media-media sosial yang lainnya, kita dapati ada yang ya mengatakan bahwa mereka nyangkut di BBRI. Mereka sendirilah yang mengatakan bahwa mereka nyangkut, ataupun mungkin ada orang-orang yang dengan sengaja mengatakan para investor yang ada di BBRI sekarang lagi nyangkut seperti itu. Nah, tentu ini jadi pertanyaan ya sobat investor, apakah memang benar nyangkut ataukah sebenarnya hanya berbicara tentang sesuatu yang terlalu dilebih-lebihkan seperti itu. Karena memang ya untuk seorang investor, apalagi ya masih pemula, seringkali gagal paham dengan istilah nyangkut, lebih lagi di saham BBRI, bahkan juga di saham-saham yang lainnya. Karena ketika kita berbicara tentang nyangkut, maka di sini kita perlu memahami ya ada beberapa hal yang perlu kita tahu kenapa ada yang nyangkut di dalam suatu saham. Nah, dalam kesempatan ini kita bahas dari BBRI. Saya akan coba bahas kenapa seseorang itu bisa nyangkut di saham, yaitu karena tidak tahu apa yang dia beli. Nah, contoh seperti BBRI ini, mungkin hanya sekedar kenal BRI ada di mana-mana, kantor cabangnya banyak, dan salah satu bank yang terkenal di Indonesia. Cukup segitu aja kemudian dia membeli. Padahal kan untuk saham tidak hanya seperti itu. Nah, tentu kita untuk bisa mengenal apa yang kita beli, ya tentu kita harus melakukan analisa. Itu yang pertama ya. Kita harus melakukan analisa, kita harus lihat pertumbuhan laba bersihnya, kita harus lihat pendapatannya, kita harus lihat valuasinya, apakah memang cocok untuk dibeli sekarang ini. Kita harus lihat juga matriks-matriks yang lain, berbicara tentang profitability, juga dividen. Apakah Anda sudah cukup puas dengan dividen yang ditawarkan BBRI, dan juga untuk kinerja-kinerja keuangan yang lainnya di BBRI. Nah, ini kan perlu analisa ya, perlu analisa yang mendalam untuk Anda bisa menemukan keyakinan ketika Anda membeli suatu saham, seperti contoh untuk BBRI ini. Nah, analisa ini merupakan bagian yang penting, karena ketika Anda tidak melakukan analisa, sudah pasti Anda sebenarnya membeli sesuatu yang Anda tidak tahu. Sekalipun saham itu saham yang bagus seperti BBRI ini, kalau Anda membeli BBRI tanpa Anda mengetahui seluk-beluknya, maka kemungkinan besar Anda akan selalu merasa nyangkut dan ujung-ujungnya berakhir pada cut loss. Kalau sudah merasa nyangkut, hati-hati ya, itu sudah dekat pada cut loss seperti itu ya. Dan selanjutnya yang menyebabkan seseorang membeli saham yang sebenarnya dia tidak tahu adalah hanya berspekulasi ya. Contoh seperti 1 bulan terakhir ini, mungkin ketika di harga ini dan dia melihat oh ya sudah mulai turun, oh ini sudah bagus ini untuk beli, langsung berspekulasi karena berpikir akan segera naik. Nah, tentu kan ini tidak boleh ya. Sekalipun di saham yang paling bagus fundamentalnya, tentu untuk spekulasi tidak dianjurkan. Anda harus benar-benar tahu apa yang Anda beli. Anda harus betul-betul yakin untuk saham yang Anda beli itu adalah saham yang bagus, dan untuk menunggu dia naik tidak bisa dipastikan dalam waktu dekat. Nah, orang yang berspekulasi biasanya akan sulit ya menghadapi fluktuasi harga saham. Seperti kita lihat contoh untuk BBRI ini kan banyak kali dia mengalami naik turun, naik turun. Nah, orang yang berspekulasi akan ragu di sini. Tapi kalau orang yang tahu apa yang dia beli, dia sudah analisa, dia sudah tahu harga wajarnya berapa, maka kalaupun dia naik turun, dia akan tetap tunggu sampai pada harga wajarnya. Apalagi kalau memang mereka membeli karena berdasarkan dividen, ya mau naik mau turun tidak masalah, yang penting pasti dividen dibagikan setiap tahunnya. Untuk BBRI kan 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini sudah 2 kali dalam 1 tahun membagikan dividen. Itu tidak berspekulasi. Nah, jadi ini juga yang harus dihindari ya sobat investor. Dan selanjutnya juga orang yang tidak tahu apa yang dia beli itu adalah mereka yang membeli hanya karena berdasarkan emosi. Nah, hati-hati
Ya, hati-hati ketika Anda membeli hanya berdasarkan pada emosi. Karena kalau Anda membeli hanya berdasarkan pada emosi, ya Anda kemungkinan besar juga akan menjualnya hanya karena emosi. Karena emosi itu merupakan salah satu hal yang mudah berubah-berubah ya, berubah-berubah. Akan lebih baik kalau Anda membeli saham itu berdasarkan pada mindset yang benar, logika yang benar dalam berinvestasi saham, sehingga ya kalaupun dia naik turun harganya, Anda tahu ya sudah seperti itu di saham. Terkadang harga suatu saham itu ditawarkan jauh di bawah dari harga wajarnya. Begitu juga sebaliknya, terkadang ditawarkan jauh di atas harga wajarnya. Jadi kalaupun ketika Anda membeli dan ternyata saham itu masih di bawah, turun jauh di bawah harga wajarnya, itu bukanlah suatu hal yang harus Anda sikapi dengan emosi. Justru di sini Anda harus mengontrol emosi Anda. Jadi mereka yang nyangkut di saham BBRI adalah mereka yang tidak tahu apa yang mereka beli, sehingga ketika membeli tidak melakukan analisa, ketika membeli hanya berdasarkan spekulasi, dan juga ketika membeli hanya berdasarkan emosi. Inilah yang seringkali kita dengar dengan istilah FOMO. Kalau Anda beli karena FOMO, maka Anda juga akan jual karena FOMO. Maka disinilah yang seringkali ya mereka menyebut nyangkut di saham BBRI ini. Jadi intinya seperti ini ya sobat investor. Kalau Anda sebenarnya untuk investasi jangka panjang ya, lebih khusus untuk Anda yang investasi jangka panjang, sebenarnya istilah nyangkut itu hanya berbicara tentang perasaan ya, yang segera mungkin untuk Anda buang. Ya, untuk BBRI sejauh ini masih dalam kategori yang normal, masih dalam kategori yang bagus. Adapun kinerjanya sedikit menurun, melambat di tahun 2024 ini melambat ya, sebenarnya bukan menurun. Karena kalau menurun berarti secara profitnya, secara tahunan profitnya ya di bawah. Tidak, BBRI bahkan dalam laporan terakhir 10 bulan ini masih plus, masih tumbuh dibanding 10 bulan terakhir di 2023 yang secara hitung-hitungan kinerjanya juga memang cukup bagus di 2023, tapi 2024 ini masih lebih bagus dari 23, hanya jika membandingkan pertumbuhannya memang agak melambat. Contoh, dari 2022 ke 2023 misalnya ya, ini contoh, dia misalnya tumbuh 20%. Oh, ternyata sekarang di 2003 ke 2024 ini mungkin tinggal tumbuh 5%. Ini cuma contoh saja ya. Nah, itu yang disebut melambat, bukan turun. Kalau dia turun berarti seandainya laba bersih 10 bulan di 2023 itu misalnya 3 triliun, maka sekarang di 2024 2,5 triliun. Nah, itu turun namanya. Tapi sekarang tidak, masih lebih di atas dari penghasilan tahun 2023 selama 10 bulan berjalan. Jadi masih tumbuh, hanya melambat. Jadi kalau untuk Anda investor jangka panjang masih cukup bagus. Kalau Anda merasa nyangkut, itu harus segera dibuang. Itu hanya sekedar perasaan saja. Jadi harus selalu diingat ya, untuk Anda investor jangka panjang, sebelum sampai pada target ya, waktu yang Anda tetapkan, sebelum perjalanan kinerja dari suatu saham atau cerita dari suatu saham itu keluar dari skenario yang Anda susun ketika Anda membeli saham, maka itu belum ada istilah nyangkut. Sekalipun mungkin turun sampai 10-20%, itu baru namanya floating loss, belum nyangkut ya. Nyangkut ketika Anda sudah harus jual hari ini dan Anda sekarang dalam posisi floating loss dan Anda harus jual. Nah, itu namanya nyangkut. Beda dengan Anda yang secara skenario BRI masih sesuai dengan harapan Anda, sesuai dengan apa yang Anda sudah buat, secara kinerjanya masih bagus, dan secara target waktu Anda masih cukup panjang. Apalagi misalnya dari sekarang Anda masih punya target waktu sampai 2, 3, bahkan 5, 10 tahun ke depan, ya Anda masih aman saja dengan situasi sekarang ini yang mungkin Anda masih floating loss. Jadi itu ya sobat investor yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Jangan suka untuk selalu berpikir nyangkut. Ya, Anda yang investasi jangka panjang dengan skenario yang tepat, ya Anda tidak nyangkut.
Ya seperti itu ya Sobat Investor. Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Jika Anda punya saran, kritik, silakan Anda tulis di kolom komentar. Untuk super thanks langganan yang sudah Anda berikan di channel ini, tentunya itu sangat bermanfaat, dan terima kasih. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.